الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Hari ini kita kembali berjumpa dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Masih di pelajaran yang ke-1, halaman 75, kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Kemarin kita sudah membahas ya bahwasanya Nabi Yusuf adalah putra Nabi Yakub alaihi salam. Ibunya bernama Rahil ya. Nabi Yusuf memiliki saudara kandung yang seayah dan seibu, namanya Bunyamin. Nah, Nabi Yusuf ini termasuk dari keturunannya Nabi Ibrahim, ya, karena Nabi Yakub merupakan cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam dari jalur Nabi Ishak, ya. Nah, ini sudah kita jelaskan ya. Kemudian kemarin kita sudah jelaskan ketika masih kecil Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Semuanya sujud kepadanya. Ya. Anak-anakku, ternyata ya Nabi Yusuf juga memiliki saudara-saudara yang lain, yaitu semuanya berjumlah 11 ya. 11 saudara. Nah, mereka ya saking Nabi Yakub itu sangat sayang sekali kepada Nabi Yusuf karena perangannya memang akhlaknya baik ya. Tapi hal tersebut membuat saudara-saudara yang lainnya iri kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Oleh karenanya mereka berbuat jahat ya. Bukan berbuat jahit ya, tapi berbuat jahat. Nah, mereka melakukan kejahatan ya dengan membuang Yusuf ke dalam sumur. Ya. Alhamdulillah Nabi Yusuf diselamatkan oleh para musafir yang lewat sumur tersebut. Yang mereka hendak mengambil air. Di ember tersebut ternyata ada Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, singkat cerita, Nabi Yusuf dijual ke penguasa kerajaan Mesir ya. Tinggallah Nabi Yusuf di dalam kerajaan. Masya Allah, ini hikmahnya ya. Nabi Yusuf ternyata dibesarkan di dalam tempat yang mewah, megah, dalam istana ya. Makanya enak-enak. Masya Allah, ini hikmah dari ujiannya Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ya. Halaman 76 bagian B, Yusuf dipenjara. Kemudian bagian C, Yusuf menjadi menteri. Kemudian yang D, pertemuan Yusuf dengan Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian pelajaran dari kisah Nabi Yusuf. Selesai ya, insyaallah. Baik, sebelum kita mulai, anak-anakku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya seperti biasa Pak Guru akan selalu ingatkan ya, kalian duduk yang rapi, memakai pakaian yang baik, pakai seragamnya ya, menjaga adab-adab dalam menuntut ilmu agar pelajaran yang kita pelajari hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan manfaatnya untuk kita. Siap ya? Bismillah. Kita ke halaman 76 bagian B ya. Ketika Yusuf telah dewasa ya, beranjak dewasa. Yusuf hidup di tengah keluarga penguasa Mesir. Ya. Hikmahnya Yusuf dibuang ke sumur, ya Yusuf besarnya dalam keadaan enak ya anak-anakku.
tinggal di tempat yang indah, mewah, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Nah, semakin Yusuf dewasa, ya, semakin hari, ya semakin tampan anak-anakku. Selain tampan, dia semakin gagah. Dan ini menjadi fitnah untuk Nabi Yusuf. Suatu ketika, seseorang mengajak Yusuf untuk berbuat maksiat kepada Allah. Akan tetapi, ya, Yusuf menolaknya. Ia takut kepada Allah akan perbuatan maksiat tersebut. Nah, karena menolak berbuat maksiat, ya, Yusuf pun, ya, ceritanya panjang ini. Yusuf pun akhirnya, ya, singkat cerita, terfitnah dan terfitnah dan dipenjara. Apa kata Nabi Yusuf? Bagiku di penjara lebih baik daripada aku harus bermaksiat kepada Allah. Aku sangat takut pada siksanya, kata Nabi Yusuf. Ya, inilah ketakwaan Nabi Yusuf alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Anak-anakku, di dalam penjara itu, ya, di dalam buku kita tidak disebutkan, di dalam penjara itu ada 2 orang juga di dalam penjara. Ya. Yang satunya sebagai tukang roti, yang satunya lagi tukang pemberi minum raja. Mereka berdua ini melihat akhlaknya Nabi Yusuf yang begitu mulia, ya, dan ibadah kepada Allah, yang ibadahnya itu sangat mengagumkan mereka. Kemudian keduanya mendatangi Yusuf. Ya, kedua ini mendatangi Yusuf karena mereka bermimpi. Mereka menceritakan mimpi mereka masing-masing. Berkata salah satu dari antara mereka, ya, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku memeras anggur. Kemudian yang satunya berkata, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami arti dari mimpi tersebut. Ya, sesungguhnya kami melihat kamu, memandang kamu termasuk orang-orang yang pandai mengartikan mimpi. Nah, akhirnya, ya, Nabi Yusuf pun menakwilkan mimpi mereka, mengartikan mimpi mereka. Ya, namun sebelum diartikan mimpinya, sebelum menakwilkan mimpinya, mereka berdua diajak oleh Nabi Yusuf, ya, agar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya nih, mereka harus beriman dulu kepada Allah. Nanti diceritain mimpinya. Nah, selanjutnya Nabi Yusuf mengartikan mimpi mereka berdua. Ya, bahwasannya di antara mereka berdua itu ada yang akan keluar dari penjara dan kembali bekerja seperti semula, memberi minuman kepada raja. Sedangkan yang satu lagi akan disalib dan burung akan memakan kepalanya. Begitu ya. Jadi yang satunya bebas kembali memberikan minuman kepada raja. Yang satunya, ya, disalib dan kepalanya dimakan oleh burung. Itu arti dari mimpi 2 orang yang sama-sama di penjara bersama Yusuf. Gitu. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ke bagian yang C, ya. Yusuf menjadi menteri ini, singkat cerita. Suatu malam raja bermimpi melihat 7 ekor sapi yang gemuk dimakan 7 ekor sapi yang kurus. Sang raja juga bermimpi melihat 7 tangkai gandum yang hijau siap dipanen dan 7 tangkai yang kering dan rusak. Raja lalu memanggil para peramalnya. Namun tidak ada satupun dari mereka yang bisa menjelaskan arti mimpi raja. Nah, seketika itu anak-anakku, muncullah seorang pemuda yang pernah dipenjara bersama Nabi Yusuf. Pemuda itu menyarankan agar raja meminta bantuan Yusuf.
karena ia sangat pandai dalam menjelaskan arti mimpi seseorang, kata pemuda yang pernah dipenjara bersama Yusuf itu. Nah, ini anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat Nabi Yusuf salah satunya adalah dapat menakwilkan mimpi atau dapat menafsirkan mimpi, ya. Yusuf pun akhirnya dipanggil menghadap raja. Dan Nabi Yusuf menjelaskan kepada raja bahwasanya arti mimpi raja tersebut adalah Mesir ini, ya, negeri Mesir akan makmur selama 7 tahun. Selama itu pula, ya, selama itu kita harus rajin bercocok tanam, ya, kepada, ya, penjelasan Nabi Yusuf kepada sang raja. Hasil panennya harus dihemat dan sisanya harus disimpan, sebab 7 tahun setelah itu akan terjadi paceklik yang panjang. Ya, ini kata Nabi Yusuf. Akhirnya raja sangat puas dengan penjelasan Yusuf. Sebagai imbalannya, ia dibebaskan dari penjara dan dipercaya menjadi menteri. Anak-anakku, Masya Allah. Sungguh ada perkara yang sangat besar sekali, ya, di antara perkara-perkara rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 7 tahun berlalu dan musim paceklik, musim susah, ya. Yang musim paceklik pun tiba. Orang-orang berdatangan dari berbagai daerah mencari gandum, ya, untuk bekal mereka makan. Nah, di antara orang-orang yang banyak itu terlihatlah saudara-saudara Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf mengenali mereka, tetapi mereka nggak mengenal Nabi Yusuf. Nah, anak-anakku, sebagai seorang penguasa bisa saja Nabi Yusuf itu dendam kepada saudara-saudaranya. Akan tetapi, ya, sebagai menteri yang baik hati, Nabi Yusuf berjanji akan membantu memenuhi kebutuhan mereka. Nah, pada waktu yang telah ditentukan, mereka datang kembali menemui Yusuf. Kali ini mereka membawa saudara kandungnya, adik kandungnya, yaitu yang bernama Bunyamin. Ya. Namun kali ini Nabi Yusuf, ya, menginginkan agar Bunyamin tinggal di Mesir bersama Yusuf. Wah, ini juga ceritanya panjang, ya, anak-anakku, bagaimana kisahnya Bunyamin bisa tinggal di istana bersama Yusuf, bersama Nabi Yusuf alaihissalam. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan di bagian D, pertemuan Yusuf dengan Nabi Yakub, ya. Ringkasnya, ya, pada halaman 77. Nabi Yakub akhirnya bertambah sedih karena kehilangan Bunyamin. Sampai-sampai ia buta, matanya buta karena terlalu banyak menangis. Suatu hari mereka datang lagi ke Mesir karena kehabisan persediaan makanan. Ya, Nabi Yusuf iba melihat mereka, kasihan melihat mereka, ya. Kemudian Nabi Yusuf berkata kepada mereka, "Masih ingatkah kalian akan perbuatan kalian terhadap Yusuf?" Nah, mendengar pertanyaan itu, mereka pun kaget, tercengang. Kemudian mereka berkata, "Apakah kamu Yusuf?" "Ya, akulah Yusuf yang kalian buang ke dalam sumur," kata Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, mereka pun akhirnya meminta maaf atas perbuatan mereka yang lalu. Nabi Yusuf karena Nabi perangainya baik, akhlaknya baik, dan dia seorang pemaaf, Nabi Yusuf pun memaafkan mereka. Lalu mereka pun disuruh pulang agar untuk membawa makanan secukupnya. Nabi Yusuf juga mengirimkan bajunya untuk diusapkan ke wajah Nabi Yakub ayahnya, ya, untuk menyembuhkan kebutaannya.
Singkat cerita mereka pulang, mereka berikan bajunya kepada ayahnya mereka, Nabi Yakub. Kemudian Nabi Yakub mencium wangi Yusuf, ya. Kemudian diberikanlah baju tersebut. Kemudian Nabi Yakub menciumnya, ya. Kemudian sekitar itu dengan izin Allah mata Nabi Yakub pun sembuh, anak-anakku. Subhanallah, ya. Singkat cerita keluarga Nabi Yakub, ya, kita ke halaman 78. Singkat cerita, keluarga Nabi Yakub berangkat ke Mesir pada malam hari. Mereka menetap dan hidup bahagia di sana, yaitu di Mesir. Nah, Nabi Yusuf itu sangat dihormati oleh rakyatnya, ya. Nabi Yusuf meninggal dunia, ya. Nabi Yusuf berdakwah, ya, agar orang-orang bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, ya. Setelah tugasnya selesai, ya, Nabi Yusuf meninggal dunia pada usia 147 tahun. Masya Allah, ya. Panjang sekali umurnya, ya. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Masih di halaman 78 bagian E. Beberapa pelajaran dari kisah Nabi Yusuf. Apa pelajarannya? Yang pertama, kita sama-sama baca, ya. 1. Sifat iri dan dengki berbahaya bagi diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, hawa nafsu selalu mengajak manusia berbuat maksiat. Sekali lagi, hawa nafsu itu selalu mengajak manusia untuk berbuat maksiat. Yang ketiga, Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Makanya pentingnya kita belajar, anak-anakku, ya. Kemudian yang keempat, Nabi Yusuf seorang pemaaf terhadap saudara-saudaranya. Ya, padahal Nabi Yusuf ini kan penguasa, bisa saja saudara-saudaranya untuk dihukum gantung atau apapun, tapi Nabi Yusuf sifatnya pemaaf. Yang kelima, kita harus menjauhi maksiat karena malu kepada Allah. Kemudian yang keenam, kejahatan pasti akan terbongkar meskipun disembunyikan. Nah, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian kisah singkat, ya, dari pelajaran yang pertama ini, kisah tentang Nabi Yusuf. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah pastinya dari Pak Guru dan dari syaitan. Mohon maaf, ya, atas segala kekurangannya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.